Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pelajar Indonesia? Semua dalam keadaan sehat kan? Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan suhu ya, suhu dan kalor yang beberapa bagian sudah kita sampaikan di awal. Baik, untuk kali ini mari coba kita lihat. Nah, kita lihat animasi ini ya. Ini coba dibayangkan, ini kopi ya, betul ya. Nah, ini adalah kopi panas gitu. Jadi cocok kalau kita nikmati sambil belajar gitu ya. Baik, begitu. Jadi kita bicara tentang suhu ya. Kita bicara tentang suhu dan kalor. Nah, ketika kita melihat animasi seperti ini, kita melihat ada cangkir, kemudian ada kopinya gitu ya, kopi panas. Nah, faktanya ketika beberapa saat kita diamkan, ya, setelah beberapa saat didiamkan, itu lama-kelamaan kopi yang ada di sini itu semakin dingin, gitu ya. Kopinya semakin dingin. Kenapa terjadi demikian? Nah, itu tentunya ada pertukaran ya, ada pertukaran kalor itu dari ini kopi panas baik lewat wadahnya menuju lingkungan dan begitu selanjutnya gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita bahas kondisi seperti ini, tentunya coba kita kaitkan dengan ini, apa sih sebenarnya kalor itu gitu ya. Nah, coba dari sini mari kita lihat definisinya seperti apa sih sebenarnya kalor itu. Nah, gitu. Oke. Nah, kita ke sana, coba kalor gitu ya, kalor. Nah, oke. Ayo, apa itu kalor? Coba. Nah, kalor itu tidak lain adalah salah satu bentuk energi. Itu salah satu bentuk energi yang tidak lain adalah energi panas. Gitu ya. Salah satu bentuk energi yang kita namakan sebagai energi panas ya. Oke. Nah, energi tersebut itu berpindah ya. Energi itu berpindah. Oke. Berpindah. Oke, energi itu berpindah dari suhu tinggi, oke, dari suhu tinggi. Nah, gitu ya, suhu tinggi ini saya lembangkan dengan panah ke suhu T rendah. Nah, gitu. Dari suhu tinggi ke suhu rendah. Tuh. Jadi kalor itu memang sifatnya begitu ya, berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Itu. Nah, dengan demikian maka kita bisa simpulkan ya apa sebenarnya kalor. Gitu. Yaitu kalor adalah energi panas ya, energi panas yang dimiliki oleh suatu zat, misalkan kopi ini, energi panas yang dimiliki oleh suatu zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, gitu ya, paham kan? Nah, 1 kalori ini ya, 1 kalori oke, yang dilambangkan dengan 1 kal itu adalah kalor yang dibutuhkan. Oke, kalor yang dibutuhkan. Oke, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan. Oke. Untuk menaikkan. Oke, untuk menaikkan suhunya, yaitu menaikkan suhunya, nah itu 1 derajat Celcius, begitu, menaikkan 1 derajat Celcius dari benda yang dibicarakan tadi, gitu. Sehingga kalau seperti ini, 1 kalori itu adalah kalor yang dibutuhkan oleh 1 gram air. Nah,
oleh 1 gram air. Jadi ini yang dibutuhkan 1 gram air. Nah, gitu. 1 gram air. Oke, 1 gram air di sini untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Itu namanya 1 kalori. Nah, gitu. Ya, jadi ini definisi dari 1 kalori. Nah, 1 kalori, oke ya, 1 kal. Nah, 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule. Nah, gitu. Atau kalau kita balik boleh 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. Nah, ini apa namanya kesetaraannya antara Joule dan kalori. Nah, itu 1 Joule 0,24 kalori. Nah, kemudian nilai-nilai tersebut, nilai-nilai inilah yang nantinya kita namakan sebagai tara kalor mekanik. Itu. Jadi nilai-nilai inilah yang kita namakan sebagai tara kalor mekanik. Kalor mekanik. Kayak gitu, tara kalor mekanik. Dan nilai-nilai inilah yang kita sebut sebagai tara kalor mekanik. Nah, berikutnya kita menuju ke kalor jenis dan kapasitas kalor. Nah, gitu ya. Jadi berikutnya adalah kalor jenis dan kapasitas. Oke, kapasitas kalor. Nah, itu. Oke, garis bawahi. Nah, itu kalor jenis dan kapasitas kalor ini. Apa sih sebenarnya kalor jenis zat itu? Ya, kalor jenis zat itu dilambangkan dengan jadi kalor jenis yang ini, kalor jenis zat itu dilambangkan dengan C kecil, gitu ya. Adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau melepaskan suhu 1 kg massa suatu zat sebesar 1 derajat Celcius gitu. Atau kalau kita tuliskan bahwa kalor jenis itu sama dengan ya kalor, oke, Ki. Nah, kalor itu kita lambangkan dengan Ki. Jadi di atas tadi ini boleh kita tuliskan lambang dari kalor itu Ki gitu ya. Kalor yang kita tuliskan kayak gini. Nah, diperlukan untuk menaikkan atau melepaskan suhu 1 kilogram. Artinya apa? Kalor per kilogram. Kilogram itu adalah satuan dari massa. Nah, gitu. Ya, 1 kilogram massa suatu zat apapun ya, boleh air atau zat-zat yang lain, oke, sebesar 1 derajat Celcius. Nah, itu adalah lambang dari satuan dari suhu gitu, atau perubahan suhu yang kita tulis sebagai delta T gitu. Jadi ini namanya kalor jenis ya gitu. Coba kalor jenis. Nah, kalor jenis adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius pada 1 kilogram air. Kalau yang kita tinjau adalah air. Seperti itu, sehingga dari sini rumusan kalor jenis itu jelas bahwa C kecil itu sama dengan Q besar dibagi dengan M dikalikan dengan delta T. Nah, kayak gitu. Sehingga di sini kita bisa tuliskan bahwa Q-nya Q itu adalah kalor. Oke, kalor dalam satuan
Joule ya, dalam satuan joule. Nah, itu. Kemudian M. Ya, M ini adalah massa zat. Massa zat. Nah, dalam satuan kilogram, dan delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, itu perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Nah, itu. Sehingga ini rumusan kalori jenis sudah jelas bahwa C kecil sama dengan Q besar dibagi dengan massa dikali dengan delta T. Nah, itu. Sehingga kalau kita cari satuan dari C kecil itu apa? Ya, joule per kilogram per derajat Celcius. Nah, itu adalah satuan dari kalor jenis. Nah, berikutnya ada besaran fisis lain ya, yang mirip ini ya, mirip, yang disebut sebagai kapasitas kalor ya, pakai lambang C besar. Wah, gitu ya, C besar. Nah, C besar itu apa? C besar itu adalah banyaknya kalor, ini nulisnya Q gitu ya, yang diperlukan oleh zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Nah, berarti ini kita punya rumusan C besar itu sama dengan Q besar, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Berarti masanya nggak kelihatan di sini. Nah, berarti kita tuliskan langsung delta T gitu. Delta T. Nah, sehingga kesetaraan antara dua rumusan ini kita bisa dapatkan. Nah, gitu. Nah, rumusan yang atas dan rumusan yang bawah ini kita bisa cari kesimpulannya. Coba kalau gitu saya bisa tuliskan bahwa C besar, yang C besar berarti kan kapasitas kalor itu sama dengan massa dikali dengan C kecil. Nah, ini massa dikali dengan C kecil, massa zat dikali dengan kalor jenisnya. Ini adalah kapasitas kalor. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya yang perlu kita bahas lagi adalah azas Black. Nah, gitu. Azas Black. Oke, azas Black. Nah, yang menemukan adalah Pak Black gitu ya. Oke. Azas Black ini bahas tentang seperti ini. Ini yang dibahas itu. Jika ada dua zat yang suhunya berbeda, dua zat yang suhunya berbeda dicampurkan. Nah, ceritanya gitu. Jadi kalau ada dua zat yang berbeda lalu dicampurkan, maka akan terjadi perpindahan kalor dari zat yang bersuhu tinggi ke zat yang bersuhu rendah. Sama dengan ini, kalau misalkan ada kopi panas ini, kemudian diwadahi cangkir gitu, maka akan terjadi pertukaran kalor. Ya, dari dari kopi menuju cangkir. Nah, gitu. Nah, dengan demikian, maka nantinya akan terjadi pelepasan kalor dan penyerapan kalor gitu. Kalau kasusnya seperti ini, berarti yang melepas itu adalah kopi, yang menyerap adalah cangkir gitu. Nah, azas Black itu membahas yang ini gitu loh ya. Bahwasannya kalor, kalor yang dilepas, kalor lepas itu sama dengan kalor serap. Nah, gitu. Kalori yang dilepas sama dengan kalori yang diserap. Nah, kalau ini rumusannya kita rubah jadi ada Q, ada M kali delta T ini Q, kemudian ada M delta T dan C, berarti ini kali sana. Ya.
massa kali delta T ini pindah ke sana, sehingga Q-nya itu jadi apa? Jadi M dikali C dikali delta T. Nah, ini untuk yang melepas L gitu. Sama dengan siapa? Massa dikali C kecil dikali dengan delta T. Siapa? Yang menyerap, yang serap. Nah, asas inilah yang kita namakan sebagai asas Black gitu. Banyaknya kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diserap. Nah, seperti itu. Ya, mudah kan? Nah, gampang. Tuh. Oke. Baik, untuk perpindahan kalor nanti kita akan ketemu pada bagian berikutnya. Gitu. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar dapat menerima notifikasi ya, dari video-video pembelajaran yang dihasilkan oleh TSC. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.